bagaimana hukumnya orang sholat berjamaah kemudian mendahului imam? Ada pernah lihat? Bapak jamaah, ibu-ibu pernah lihat, Bu? Oh, pernah ngalami? Ya, pernah ngelihat, ya, pernah ngalami, wallahu a'lam, ya. Nah, tajibu mutaba'atul imami wajib. Nah, kalau dalam bahasa hukum fikih, kalau menyatakan wajib, lawannya adalah haram. Kalau hukum fikih, kalau bilangnya wajib, berarti lawannya haram. Kalau dibilang boleh, lawannya tidak boleh. Nah, ini ditegaskan bahwa bagaimana hukum ketika seorang makmum mengikuti imam. Ittafaqal ulama, di sana ini dijelaskan, ittafaqal ulama ala anna, sesungguhnya wajib untuk mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh imam, gerakannya imam. Jadi sepakat ulama, artinya para imam mazhab itu bersepakat, ya. Nah, kalau diantaranya itu dimulai dengan fi takbiratil ihrami au assalam. Sepakat ulama kalau misalnya ada makmum lebih duluan takbiratul ihram. Maksudnya ini mau sholat nih, luruskan saf, rapatkan. Begitu sudah lagi imam baru begini mau takbir, duluan makmumnya Allahu Akbar. Nah, ini kerajinan, ya. Kerajinan. Jadi kalau langsung duluan nih Allahu Akbar, imamnya belum. Nah, yang jadi imam siapa nih? Jadi imam cek kesahnya itu. Nah, itu batal sholatnya kalau lebih duluan takbir. Yang kedua, lebih duluan salam. Masih baca tahiyatul mubarakatuh, lebih dulu assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini hati-hati kita. Imam baru ya, baru kartu langsung makmumnya assalamualaikum warahmatullah, selesai dah. Itu mendahului imam, itu batal. Memungkinkan ada kayak gitu, memungkinkan, ya, karena kadang semangat atau memang kebiasaannya assalamualaikum sudah langsung. Jadi ya itu sebaiknya ikutilah imam, ya. Nah, disebutkan di hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu innama ja'alal imam, bahwa sungguhnya imam itu menjadi harusnya liutamma bihi, menyempurnakan daripada gerakannya. Kemudian makmum juga harus menyempurnakan gerakannya. Jangan berbeda, imamnya sempurna gerakan, makmumnya tidak sempurna gerakannya. Ya idealnya gitu, imamnya bagus, sunnahnya bagus, makmumnya juga harus ikut bagus, ya kan? Jangan sampai tidak, kita nggak pokoknya deh kita makmum bilang imam yang tanggung jawab, imam biarkan aja kita, pokoknya kalau berdiri ya berdiri, ya kan? Itu tidak dibenarkan. Jadi harus disempurnakan bagaimana imam menyempurnakan ibadah sholatnya. Maka fala tahtalifu alaih,
maka janganlah engkau berbeda dengan imam. Itu tidak boleh kita. Imamnya ruku kita sujud. Ya. Jangan sampai namanya juga makmum itu mengikuti imam. Fa iza kabbara, apabila imam bertakbir, fakabbaru, maka hendaklah bertakbir. Jadi kalau sudah imam Allahu Akbar, kita ikut juga bertakbir Allahu Akbar. Ini harus dianu benar, karena kalau sudah jadi kebiasaan susah dirubah. Kalau sudah kebiasaan, jadi berikanlah kesempatan kepada imam untuk bertakbir lebih duluan, dan setelah itu habis takbirnya imam, maka kita juga bertakbir Allahu Akbar. Dalam keadaan apa aja disesuaikan. Ya. Kemudian wa iza raka'a, apabila imam ruku, nah ruku imamnya Allahu Akbar, ruku kita juga harus ruku setelah imam sudah ruku. Gimana cara supaya kita aman? Biarkan imam itu sempurna rukunya, baru kita ikut ruku. Ada biasanya bersamaan Allahu Akbar, ruku juga bersamaan imam dengan makmum rukunya, sama-sama turunnya bersamaan. Itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Ini biasa kita Allahu Akbar, karena imamnya kadang-kadang menyebutkan Allah agak lambat tuh nyebutnya Allahu Akbar, makmumnya semangat Allahu Akbar tuh. Nah itu kita hati-hati. Jadi yang terbaik itu habiskan takbir imam Allahu Akbar, baru kita juga baru Allahu Akbar. Insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Kenapa? Karena imam itu sesungguhnya juga berusaha dia gimana caranya makmum ini tidak mendahului. Ya. Itu imam juga berusaha itu, jadi bukan betul-betul jalan sendiri. Dia memikirkan bagaimana jamaahnya ini, makmumnya ini tidak keduluan, tidak berdahulu. Jadi dia juga harus Allahu Akbar. Bangun dari ruku, lagi i'tidal, sampai seterusnya. Disebutkan wa iza kabbara, bertakbir, wa iza raka'a farku'u, wa iza sajada fasjudu, apabila dia sujud juga kita. Ini mungkin kalau kita mau jujur-jujuran, kalau kita sholat itu paling ada sebelah kanan kiri kita itu yang ada, yang kelewatan duluan paling kita. Kalau mau jujur-jujuran, nah kalau itu dikatakan lebih duluan, ini batal, ya batal sholatnya kalau mendahului imam. Ya. Kalau sampai kita bujur-bujur mendahului imam, nah itu dikhawatirkan kita sia-sia menjalankan ibadah sholat. Ada makmum, ada imam kayak gini, angkat tangan begini kan, makmumnya angkat tangan, Allahu Akbar, Allah ruku, Allahu Akbar, makmumnya kada angkat tangan, tapi dia langsung ruku, kan boleh, ya kan? Kan boleh aja itu, boleh. Nah ini artinya tidak sempurna cara mengikuti imam, karena gerakannya tidak diikuti semuaan secara sempurna. Jadi, kayak apa? Ulun di sebelah ujung sana, mana lihat imam? Ya, keumpaman. Kalau kita di depan lihat aja imam, Allahu Akbar, pati. Ya kan? Kalau yang agak jauh, kayak apa caranya? Biasanya kalau orang sudah sholat itu di tempat itu sudah tahu, oh imamnya siapa, sudah kenal, oh kebiasaannya kayak apa dia punya sholat kayak apa. Nah itu juga kita harus tahu, itu juga harus diikuti, itu yang terbaik. Ya kan? Kalau seandainya kita tahu bagaimana cara imamnya kayak apa cara sholatnya, udah
Saya yakin nih, kalau misalnya ada, oh ini imam, kalau sudah ini yang jadi imam, pasti yang dibaca itu ini. Sudah bisa nebak duluan tuh. Ya, pasti qul huwallah. Oh ini, oh kalau ini, aduh lawas sudah ini. Itu kalau sudah ini datang udah lawas sudah ini, panjang lagi ayatnya dibaca ini, ya kan? Misal, itu kan sudah tahu kita. Jadi berarti ini orang, ya kita upati aja caranya kayak apa. Jadi itu memang idealnya apa yang dilakukan oleh imam, gerakannya sempurna sunnah-sunnahnya, maka kita juga harus sempurna sunnah-sunnahnya. Terus kalau imamnya kurang sempurna sunnah-sunnahnya, kita makmum yang sempurna sunnah-sunnahnya, maka kita lebih baik. Karena kita mengikuti semua sunnah-sunnah dalam sholat. Karena bisa jadi orang itu tidak semuanya makmum ini kalah dengan imam. Tidak semuanya makmum itu bisa lebih tahu daripada imam. Ya, sehingga dia dengan mengikuti imam, tetapi dia menyempurnakan ibadah sholatnya sendiri. Mengikuti imam, tapi dia menyempurnakan. Nah, yang salah itu tadi, yang kurang tepat adalah imamnya sempurna, kita tidak menyempurnakan. Nah, kemudian wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Imam menyatakan, berarti bangun dari ruku ya. Sami'allahu liman hamidah. Nah, itu maka kita Allahumma rabbana lakal hamdu. Faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Itu bisa. Dalam keterangan lain boleh membaca begitu. Bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Kemudian kita baca Rabbana walakal hamdu. Bisa juga Allahumma rabbana lakal hamdu. Boleh. Bisa juga baca sami'allahu liman hamidah. Imam menyatakan sami'allahu liman hamidah. Kita bangun, boleh sami'allahu liman hamidah, boleh Rabbana walakal hamd, boleh Allahumma rabbana lakal hamd. Jadi boleh aja semua. Ya. Nih, kebiasaannya yang mana nih? Yang mana? Bapak-bapak yang sholat kayak apa? Yang mana yang dibaca? Ya? Sami'allahu liman hamidah. Ya, tidak apa-apa, sama, boleh. Tapi artinya kalau ada yang baca biasa kalau di Masjidil Haram itu Sami'allahu liman hamidah, terus yang ada Rabbana walakal hamd, ada kan? Ataupun orang tarawih atau orang salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu misalnya, ya tidak ada masalah, boleh ya. Ada yang menyatakan, ya pendapat aja, pokoknya tidak ada masalah, sekitar pengetahuan saja pendapat. Kalau kita salat sendirian, ya kita sami'allahu liman hamidah. Tapi kalau kita berjamaah, makmumnya Rabbana walakal hamd. Ada yang bilang begitu, ya sudahlah, dua-duanya. Inilah hebatnya Islam, ya hebatnya paham kita ini, karena banyak yang bisa dipakai, banyak yang bisa digunakan. Itulah wa idza sajada fasjudu, dan apabila dia sujud maka sujudlah. Gitu. Sujud, kita juga sujud. Jangan sampai tidak sujud. Ya. Sujud kayak apa? Kalau yang sempurna ya, yang sehat. Kalau orang yang kurang sehat, sujudnya ya sesuai dengan kemampuannya. Karena kadang-kadang ada orang sujud itu yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ini bersentuhan dengan tempat sujud. Nah, sekarang ada orang yang sholat di kursi. Sholat di kursi berduduk. Gimana cara sujudnya? Orang tidak bisa sujud. Ya sekedar dialah yang tahu ini kondisi saat ini dalam keadaan sujud. Sama posisinya ketika dia ruku dengan sujud. Kan kalau kemungkinan bisa sama itu. Ruku Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, terus sujud Allahu Akbar, itu juga posisinya. Tapi dia harus tahu bahwa ini dalam keadaan sujud.
Jangan sampai tidak tahu kita dalam keadaan sujud. Jadi makmum itu, jadi orang yang duduk, yang sujud, yang sholat dalam keadaan kurang sempurna karena kondisi dia hanya sujud, dia hanya duduk atau dia baring, maka dia harus sadar dan dia tahu bahwa keadaan yang dilakukannya itu, yang dilaksanakannya itu dia tahu. Oh, ini sedang ruku, oh ini sedang sujud, oh ini sedang duduk. Dia harus tahu. Kalau dia tidak tahu, ya udah, bisa-bisa yang tidak tahu sudah. Ini berapa kali sudah ruku nih, berapa kali sujud. Nah, jadi tapi insya Allah orang seperti ini masih ingat, ya. Masih ingat, cuma kondisi fisik aja tidak bisa. Ya, kalau sudah orang tidak ingat begini ini, ya wah, udah. Nah, tinggal waktunya aja lagi. Kalau sudah tidak bisa lagi membedakan mana ruku mana sujud, sholat ruku terus, ruku terus, ruku terus. Wah, ini ya kan seumpama berarti tidak sempurna lagi sudah pemikir akalnya. Nah. Kemudian selanjutnya wa iza imam qa'idan, apabila imam duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud itu tadi, ya seperti itulah sujud juga kita semua. Jadi intinya berdasarkan keterangan ini, hadis ini, ikutilah apa yang dilakukan oleh imam. Itu paling aman sudah kita. Ini yang kadang-kala nih, kalau imam tidak mengerti, maka kemungkinan paling biasa lebih duluan makmum itu adalah bangun dari sujud ketika mau berdiri, ya, ketika mau berdiri. Jadi kalau makmum imam itu sudah dari sujudnya dia bilang Allahu Akbar, itu masih posisi dalam posisi belum sempurna berdirinya, makmum naik juga sudah dia. Jadi kalau kita supaya bisa terjaga, supaya imam makmum ini aman, kita sudah bangun dari sujud, jangan dulu Allahu Akbar. Janganlah dulu. Nanti aja sudah mau berduduk berdiri Allahu Akbar, pastikan kita lebih duluan. Itu strategi menjaga supaya makmum tidak mendahului kita. Nah, itu strateginya. Karena kalau kita Allahu Akbar langsung bangun dari sujud, kepala kita berdiri langsung Allahu Akbar, ini naik juga lebih duluan imamnya tuha. Imamnya tuha, jamaahnya muda, ya Pak, mana lebih duluan sampai. Jadi harus kita cerdas-cerdas juga tuh. Nah, inilah kan seolah-olah dalam sholat itu adalah pemimpin, ya, tidak jalan sendiri, maunya aja, ya. Tapi harus bisa membaca keadaan lingkungannya, sekitarnya. Nah, kemudian diriwayatkan di hadis yang lain bahwa amma yahsya ahadukum, bahwa ada yang perlu dikhawatirkan, ditakutkan oleh sebagian dari kita, ahadukum, salah seorang dari kalian, iza rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Misalnya nih, yang dikhawatirkan ini ancaman bagi siapa yang menjalankan ibadah sholat, kemudian misalnya lebih duluan bangun, diangkat kepalanya, sujud nih, misalnya sujud lebih duluan daripada imam. Imam masih sujud, dia mah sudah langsung naik berdiri, bangun lebih duluan kepalanya lah, rasahu qabla imam, sebelum imam. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar, maka Allah akan merubah keadaannya itu, kepalanya berubah jadi apa? Berubah jadi himar. Apa itu himar? Keledai, binatang. Kalau ada orang yang sholat mendahului imam, ya, ini sujud, bangun duluan dia sujudnya, bangun dari sujud duluan. Itu kata Nabi akan nantinya di hari kemudian itu berubah wajahnya menjadi keledai, binatang.
yang paling sering disimbolkan itu ya Bapak Ibu, yang paling sering disimbolkan di perubahan wajah manusia ini itu adalah keledai, himar, anjing, babi. Kalau orang yang memiliki mata batin, orang yang memiliki tembus pandangannya, maka sangat-sangat di antara yang hadir ini ada yang dilihat mukanya muka anjing, muka babi, muka himar. Sangat-sangat memungkinkan. Orang-orang yang pandang tembus pandangannya itu bisa jadi di mana dia orang lewat dia bisa tahu. Itu cuma untung kita tidak lihat. Ya, ini kalau dia takut kita. Kalau sampai diberi, ada beberapa sahabat yang memiliki keilmuan semacam itu, tembus dia pandangannya, dilihatnya. Makanya di zaman Nabi SAW pernah jalan, dia lihat, ini di kubur ini ada orang kayak gini. Kenapa ini? Oh, waktu dia sholat itu suka mencuri. Mencuri dalam sholat. Apa maksudnya mencuri dalam sholat? Mendahului imam. Itu mencuri dalam sholat itu mendahului imam. Akhirnya di dalam kubur wajahnya berubah jadi kera. Ya Allah, takut kita kalau kayak gini ya, takut. Takut berubah. Dalam satu manakib daripada Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Sahil itu ada juga disebutkan beliau punya kelebihan di mana ketika menziarahi kubur beliau tahu bahwa yang ada di dalam kubur ini sedang berubah mukanya, berubah seperti jenis binatang yang disebutkan tadi. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi sholat ini kita nggak bisa main-main. Kita tidak bisa anggap remeh, anggap biasa. Ini adalah kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Maka satu hal yang menarik adalah apabila kita bisa berjamaah, karena insya Allah juga ditanggung oleh, ya pada umumnya imam sudah nanggung ya, tapi kita tidak boleh main-main juga, ya harus disempurnakan cara sholat kita masing-masing. Nah, itu ujar Nabi SAW bahwa jangan sampai kita mau mendahului imam. Kebiasaan nih ya, jadi silakan dirubah lah kalau ada yang kayak gini nih, dirubah aja ya, diusahakan dirubah ya, mendahului imam. Terakhir sudah, ini masih PPKM ya. Terakhir bahwa kita pesankan, sampaikan bahwa ayuhan nas inni imamukum, kata Nabi SAW, wahai manusia, saya ini imam kalian, kata Nabi, saya ini imam kalian. Fala tasbikuni, janganlah engkau mendahuluiku, janganlah engkau mendahuluiku. Berruku'i, dalam ruku, juga bisujudi, dalam sujud, berdiri, pokoknya deh semua yang ada di dalam sholat itu jangan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan Nabi, mendahului Nabi. Kok sampai dirinci kayak gini nih? Misalnya nih, kan cukup sudah wa ghairuhu dan lain-lainnya ya. Tak cukup disebut satu-satu, karena bisa jadi ada orang pada saat ruku pas mengikuti pas, begitu pas sujud lebih duluan sudah dia. Nah, itu makanya satu persatu dirinci, jangan mendahului imam. Jadi mudah-mudahan insya Allah bahwa apa yang kita sampaikan ini walaupun singkat, ya mudah-mudahan insya Allah ini menambah lagi pengetahuan kita, menguatkan pemahaman kita untuk lebih hati-hati, karena ini yang menentukan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Bahwa sholat bukan segala-galanya, tapi segala-galanya ditentukan oleh sholat. Baik, terakhir, tidak ada tanya jawab ya, kemalaman.
Nah, kita lanjut ke seperti biasa doa arwah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi na'imahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma fi fadlika wujudika wa karamika sama karamna al-Qur'anil azim. Wa ma kunna min qawli la ilaha illallah wa ma kunna min qawli subhanallah wa ma sallaina hadiyatan wasila wa rahmatan nasila wa barakatan syamila nukatimu sahabat hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wal Hasan wal Husain wa Fatimah az-Zahra wa Khadijah al-Kubra Aisyah ar-Ridha thumma ila jami' azwaji Rasulillah wa ashabi Rasulillah minal muhajirin wal ansar wal mujahidin fi sabilillah jama'in thumma ila arwahi kafat ibadillahi sholihin alimin aqilin muhaddisin mufassirin mutasim mutakallimin thumma ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Muhammad bin Isa thumma sebagai muqaddam Muhammad bin Ali ba'alai wa usul wa furu'i thumma ila rusayri sakran al-habi Abu Bakar Abdurrahman as-Saka wa usul wa furu'i thumma ila risahibur rati wa gausil ibad al-habi Muhammad al-Haddad wa usul wa furu'i thumma ila ruhi sadatin Ali ba'alawi صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى في مشارق الأرض إلى مغاربها بر وبحرها ثم إلى أرواح صاحب مذهب علي بن عبد الله بن سلمى وأصول فروعه وبحسن وحسن ومسلم وعلي بن سلمى وأصول فروعه ثم إلى بن سلمى عابد بن حسن بن سلمى مطر بن حسن بن سلمى محمد فيصل بن حسن بن عبد الرحمن بن سلمى عابد بن حسن بن سلمى ثم إلى روح بهاروت بن حسن بن سلمى ورحمة بهاروت بن حسن بن سلمى ثم إلى روح بن سلمى بن محمد غالب بن أحمد الدروس ثم إلى روح مصطفى بن سكب على الدروس ونشبة بنت غالب على الدروس ثم إلى رحمة وسالي وحكمة بن مصطفى على الدروس ثم إلى رواية محمد ريبا بن مراد الكاف ثم إلى رواية ساداتنا علي بعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى في مشارق مغارب بحرها ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح محمد داود محمد بن عبد الرزاق محمد داود الرزاق بن عبد الرزاق وسبريونو بنت تمير مترو سودارمو ثم إلى أرواح عبد الرحمن بن عمر السقاف وبن غالب الإدروس وبن شريفان نون بنت عبد الله الحامد ثم إلى أرواح عاصم بن أمسى الكاف ثم إلى روح Zain bin Usman Muhsin Al-Kaf ya. Ini lengkap ya. Tuma ila arwahi ya. Zainul binti Baharu. Binti Zain Baharunya. Baharu. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum Allahumma anzil rahmah wa ila kuburihim wa ruhihim Allahumma dul jannah masyarakat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al fikakan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar Allahumma rabbana taqabbal hajatana wa raja'naka antas sami'ud du'a Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Juga